Halo hadirin, hari ini kita main Dune. Gua bakal tunjukin gimana cara bisa MVP pakai Dune. Nah, ini gua tunjukin build-nya. Oke guys, perhatiin baik-baik ya, simak. Pertama, kita bikin Blazing Cape, terus ada Forster Scars Embrace, terus ada juga A of Phoenix ya. Blazing Cape, clear cepet, anti regen musuh, Frostscar Embrace supaya basic attack kita sakit, dan A of Phoenix supaya regen kita semakin kuat. Gua bikin Spike Mile supaya kita bisa ngelawan MM. Tapi kita nanti bikin Nettle Gauntletnya dulu atau mentahannya dulu. Nah guys, selanjutnya Arcana guys ya. Jadi untuk Arcana ini gue yang paling banyak ini yang gambar api ini, supaya meskipun kita build tank kita tetap ada damage-nya. Jadi gue paling banyakin ini, dan sisanya itu pokoknya tentang regen guys. Jadi termasuk itu ada basic attack cepat, karena Dune ini regennya dari basic attack. Kayak gitu ya, paham ya? Oke, dan untuk spell tentu aja execute. Nah oke guys, kita langsung main. Dan di MOBA sedekah ini gue pakai skin yang trialnya itu ya, jadi yang skin epicnya gitu ya. Untuk video awal-awal ini mungkin gue baru bisa nampilin record dari playnya aja ya, dan gue belum bisa langsung live record kayak gitu, karena HP gue ini kalau gue live record masih patah-patah gitu. Jadi takutnya kalian malah nggak bisa menikmati videonya, jadi mendingan gue tampilin recordnya aja ya. Makanya kalian harus subscribe juga, dan kalian harus tonton video sampai habis supaya nanti gue bisa beli HP lain untuk bisa menyajikan konten yang lebih baik buat kalian. Oke, langsung aja kita fokus ya. Pertama, di fase awal ini kita langsung clear minionnya aja ya. Kita sesegera mungkin coba ke level 2. Dan di sini kalian bisa lihat gue beli gem dulu karena kita lawan Lubu ya. Dia true damage, jadi gue nggak mau menambah physical defense, gue mau nambah darah karena nggak berguna physical defense karena dia true damage kayak gitu. Gue beli gem dulu. Oke, kita langsung bisa first blootin, kita pakai execute. Nah di sini karena udah clear, kita langsung ambil si kelinci kecil ini atau apa ini supaya kita bisa lebih unggul goldnya. Oke guys. Nah dan menurut gue ini Dune ini untuk early game ini pasti menang sih guys, karena dia itu ketika darahnya dikit, ketika kalian basic attack dia akan aktifin pasif dia, yaitu regen. Nah makanya kalau main Dune pastikan kita tuh punya Arcana basic attack speed gitu, sedikit aja nggak apa-apa. Nah terus di sini gue mencoba invasi monster kecilnya ini guys ya, si kadal ini. Jadi sebenarnya Lubu ini juga rebutan gitu, tapi gue skill 2 das, akhirnya gue dapet. Nah gini guys ya, ini sangat hal kecil yang bisa dilakukan XP lane tapi sangat bermanfaat guys, karena nanti snowball ya. Nah di sini kita akan buy one lagi, dan kalian lihat gimana cara gua bisa menangin lawan si Lubu ini. Karena kita unggul gold guys, jadi kita jangan takut ya. Kalian waspada aja supaya nggak digeng ya. Nah gua tarik ulur, buka bus kayak gitu, karena gua takut tiba-tiba Dharmanya datang atau tiba-tiba Angelanya datang. Nah, di sini sebenarnya kita cukup hoki ya, karena di sini Angelanya nggak aktif main ke XP lane gitu. Jadi udah power hero kita menang, Lubunya nggak digebein gitu kan, jadi kita semakin unggul gitu. Nah terus kita lanjutin aja guys buy one, kita skill, kita CC, jangan lupa kita harus basic attack ya lawan Dune, apalagi kalau kita setelah mengaktifin skill 2 itu. Oke, kita ultinya juga ada CC nya, langsung aja kita hajar dan kita berhasil nge-kill dia lagi. Seperti biasa kalau kita lagi waktu senggang, nah kita ambil monster guys ya, pokoknya jangan ketinggalan mengambil monster. Juga kita harus lihat map guys, apakah teman kita butuh bantuan atau enggak kayak gitu ya, soalnya kita XP lane. Nah karena di sini mana gua rendah, akhirnya gua memutuskan untuk kembali ke base untuk ngisi mana dulu guys. Sebenarnya kalau di sini ya, kalau dilihat kita tuh menang lane bisa dilihat dari uang kita yang paling banyak nih, kalian lihat sendiri ya. Tapi sayangnya farm lane kita atau gold lane-nya itu kalah guys ya. Jadi ini sangat membebankan buat kita juga, jadi kita harus aktif nanti ya, mengorbankan lane kita dan lain-lain. Tapi kalian tenang aja, kalau kayak gitu kalian jangan panik, kalian tetap harus bisa berpikir dengan tenang, dengan jernih ya. Lagian ini adalah game ya yang harus dinikmati. Nah di sini seperti yang gue katakan tadi, Dharmanya benar-benar ngepres gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ke bawah. Nah gue memutuskan untuk bantu clear lah. Tapi ternyata musuhnya tuh hide di brush gitu guys. Dan di sini parahnya gue nggak lihat map gitu. Akhirnya di sini ternyata Dharmanya ikut ambush ya, dan dia berhasil
ngedapetin double kill ya kalau nggak salah nih. Tuh ya, dia berhasil dapetin double kill. Dan satu-satunya yang ngalahin gol gua adalah di sini adalah Dharma ya guys ya. Nah kayak gitu sih. Oke, kita langsung cut aja saat gua hidup ya. Nah oke guys, sebagai XP lane kita tetap harus menjalankan lane dengan baik. Apalagi di situ Lubunya berinisiatif, dia pengen nge-push ya. Jadi langsung aja di situ gua clear lah XP-nya gitu ya. Atau clash lane gitulah. Ya sama aja lah, XP lane, clash lane gitu ya. Coba di HOK ini clash lane ya. Nah, gua clear clash lane-nya, terus kayak awal ya, gua inisiatif lagi pingin mengambil si Kadal ini. Apalagi hyper kita kan ada di dekat sini ya, Kongming. Jadi gua juga mikir-mikir juga sih, kenapa sih nggak dari tadi si Kongming ini mau nyoba ambil overlord atau invasi ke sini kayak gitu ya. Mungkin dia agak-agak sibuk ya, sibuk nge-geng kayak gitu. Nah, di sini kita clear, kita buy one lagi sama Lubunya. Kita juga berusaha nge-push ya. Ingat jangan lupa kita lihat map. Terus di sini gua inisiatif gua akan nge-push mid ya, atau setidaknya kenapa gua pilih mid, karena dengan gua pilih mid gua bisa rotasi kemana-mana dengan mudah gitu. Di sini gua berhasil ngusir Angela ya, usir Angelanya, gua clear midnya gitu. Nge-clear midnya cukup mudah ketika kita udah punya blazing cap ya, karena kita udah punya burning aura gitu. Dan di sini ada Dharma lagi karena jarak goldnya lumayan gitu. Dan kalian lihat Milady-nya gak sakit sama sekali karena jarak gold terlalu jauh. Juga mungkin dia belum tahu pasifnya ya mungkin ya. Ya gini guys, tapi beruntungnya temen kita berhasil di sini dapetin overlord lah. Namanya solo ya, hoki-hokian ya. Temen bagus atau enggak ya. Oke guys, nah sekarang kita udah hidup lagi guys ya. Sebenarnya waktu aku lihat di map ini kan kayak war gitu guys, tapi ternyata udah bubar ya. Akhirnya aku belok dikit kan, aku kembali lagi ke clash lane-nya. Jadi di situ aku lihat Lubunya nge-clear karena aku takut ke-push ya. Jadi ya udahlah aku clear juga tuh clash lane-nya kan. Terus di situ aku lihat tuh Lubunya tuh pingin ngambil ayam kan. Nah, daripada diambil invasi musuh, takutnya ada Dharmanya di sekitar situ kan. Akhirnya aku clear dulu lah ini ayam kan, daripada ini gold diambil oleh musuh gitu guys. Nah langsung aja kembali lagi ke clash lane-nya. Karena kita clash lane, kita harus jalanin lane dengan baik ya. Kita usahain kita jalankan lane dengan baik. Nah di sini aku juga ngintip-ngintip lah, aku mau coba ambil lagi si Kadal ini ya, si Kadal coklat itu dari si Lubu gitu. Tapi waktu aku lihat Lubunya show di mid, ya udah aku standby aja di situ guys. Terus aku mau nge-clear clash lane-nya supaya bisa ke-push. Kayak gitu sih guys. Jadi di sini meskipun kill aku nggak banyak, tapi tuh aku tuh punya kontribusi banyak untuk game ini kayak gitu. Makanya kan kalian udah bilang di sini MVP-nya aku gitu. Jadi meskipun nggak banyak kill-nya kayak gitu, cuma memang berkontribusi dengan bagus di game ini, makanya jadi MVP kayak gitu. Malah teman-teman kita malah ada yang mati tuh guys kan. Tapi kita berhasil nge-push dan kita push terus. Tapi lihat map, aku lihat Lubunya loncat tadi ya. Ya udahlah, akhirnya aku memutuskan untuk udah rotasi aja kayak gitu. Cuekin dulu hewan-hewan itu kan. Tuh hampir aja kena burung lagi kan. Akhirnya kita rotasi, kita lihat-lihat. Nah, di sini kita mundur ya karena rame tadi. Dan di sini aku standby di mid karena aku nggak mau midku ikut jebol gitu guys. Ya udah, aku berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan mid ini. Meskipun ini Dakiaunya sangat ganggu ya, ada ikan-ikan itu. Tapi nanti kalian lihat kalau ketika war, powernya si Dun ini gimana? Kalian lihat ya. Nah, pokoknya kita jangan menyia-nyiakan potensi kita guys kayak gitu. Kita backup, kita ikut war kayak gitu. Sini sayangnya ada misplay dari Cayanya ya, jadi dia mungkin nggak lihat Angelanya datang kayak gitu. Nah ini malah disebut rekanmu tereliminasi ya, padahal saya nge-kill ya. Jadi itu karena ini guys, karena kita lihat kalau dari record play itu kita selalu lihat dari blue team kayak gitu. Jadi yang kebagiannya red team disebutnya enemy, padahal itu waktu gue main kan gue yang red team kayak gitu. Wah ini malah teman kita hampir rata guys ya, kita doang nih kebantai sama Dharmanya nih guys. Tapi gak usah bingung, balik lagi ke tugas XP lane ya. Tetap kita bersihin XP lane-nya, clash lane-nya, kita cari uang sebanyak mungkin. Pakai skill 2-nya Dun kan ngasih magic damage, itu kan ditambah
burning auranya si Blazing Cat itu akan mempercepat clear kayak gitu. Jadi di sini gue pakai aja ultinya karena ketika udah di level 12 ini cepat gitu. Ulti kita itu cooldown kayak gitu. Dan jangan lupa lihat map karena kita harus ikut war juga kayak gitu. Gue banyak banget ya ngomong kayak gitu by the way. Karena kebiasaan sih guys gitu. Gak apa-apa kan lah. Nah, kita udah lihat map, kita ikut war. Gue pakai aja ultinya, gue pingin maju karena ingin mengusir mereka. Karena tadi teman-teman gue sekarat guys ya. Jadi takutnya malah kalau nggak gue usir gitu nanti semakin diejam-ejam, semakin di press gitu. Jadi kita harus datang untuk melawan, untuk memukul mundur musuhnya kayak gitu. Nah kalian lihat di sini sebenarnya kita udah berusaha mau dapetin overload, tapi sebelum kita dapetin overload memang ini menurut gue bagusnya itu kalian harus buka boost dulu guys. Lihat-lihat kayak gitu. Karena takutnya bisa dicolong kan guys kayak gitu kan. Banyak banget gua ngomong kayak gitu. Nah, terus kalian lihat di sini ya. Lihat di sini dun gua gimana guys. Gua ngindarin ulti Angela, ngindarin skill Angela, terus waktu gua udah mau sekarat. Nah, lihat guys. Lifesteal-nya kenceng banget. Dan kita berhasil menjadi sosok yang penting gitu. Crucial crowd control. Mantap enggak? Dan itu momen paling seru sih tadi guys. Kalian lihat manuver gua menghindar ya dari skill Angela set. Ya termasuk hoki juga sih, tapi gitu ya, nggak mau sombong sih guys. Itu hoki juga sih kayak gitu. Karena ya kita lagi disayang Allah kan. Dan di sini tim kita berhasil nge-push dan tim kita bisa nge-end game dengan mudah dan gamenya pun selesai karena war besar tadi ya. Dan kalian dilihat di sini gua punya MVP ya 4-2-3. Nah oke guys, kalau kalian suka jangan lupa kalian subscribe, kalian tonton video gua selanjutnya, dan juga kalau kalian tanya-tanya atau punya saran-saran lain boleh drop di komen. Thank you.